بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum faqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang penuh dengan kemuliaan, karena kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah masih memberi kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di subuh ini semoga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala
Amin ya rabbal alamin. Di belakang dari itu ungkapan salawat dan salam mari pula senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Berkat perjuangan beliaulah alhamdulillah kita bersama dinaungi oleh agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau di yaumil akhirah kelak, semoga kita juga sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita akan membicarakan tentang bulan yang sedang kita jalani hari ini, yakni salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulqa'dah atau Zulqa'idah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'idah itu dalam kalender Hijriyah merupakan bulan ke-11 dalam urutan bulan dalam kalender Hijriyah. Artinya kaum muslimin, hampir pula 1 tahun kita berada menjalani hidup kita di tahun 1445 Hijriah ini. Telah masuklah bulan Saboli. Ya, kalau bulan Masehi bulan Limo, ya bulan Mei. Kalau bulan Hijriyah bulan Saboli. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita dinaungi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala 3 bulan mulia yang berturut-turut. Jadi awak insyaallah kalau Allah beri kita umur, awak akan dinaungi oleh 3 bulan mulia. Pertama, bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqa'idah sekarang. Yang kedua nanti adalah bulan Zulhijjah. Yang ketiga nanti bulan Muharram. Jadi nanti akan ada lagi 1 bulan, yaitu bulan Rajab. Namun sekarang ini kita akan menjalani hidup di bulan yang dimuliakan oleh Allah 3 bulan berturut-turut. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita baca tadi, tentu kita sudah sering membaca dalam surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Isna asyara syahra. Jadi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Iya, Bu? Bulan Masehi 2 boleh juga kan? Bulan Hijriyah juga 12. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, paling tidak hitungan bulan kau, nama-nama bulan kau di luar kepala. Ya, jangan sampai awak lalamu hidup meyakini Islam, tapi nama bulan aja
Tidak jawab Allah. Sebab ada orang ditanya, bulan Zulkaidah itu bulan keberapa? Tidak, ya tentu. Tidak. Jelas lama di Islam tu. Oleh karena itu jemaah, tapi kalau ditanya awak tentang nama bulan Masehi, apa lewat kan? Sebab apa? Ini awak pakai sayai kalender Masehi. Ya kan? Jadi makanya hafal dah awak. Kalender Hijriah kok banyak awak nak hafal. Apalagi tentu mungkin generasi kita yang tidak sekolah di sekolah agama. Tentu dah jauh leleh. Nak pergi kalau leleh sekolah agama atau di pondok pesantrennya, itu mungkin hafal jadi kan. Tapi kalau tidak, tak kenjoli itu. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, melalui kajian subuh kita ini tentu kita hanya mengulang-ulang saja ya, bahwa kita sekarang sudah berada di bulan ke-11 di bulan Hijriyah, yaitu bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah ini disebut dengan salah satu termasuk dalam satu Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Kalau dalam ayat itu disebut oleh Allah ada 4 bulan haram. Ya kan? Minha arba'atu hurum. 3 batuwi-tuwi suci yang berpisah. Yang batuwi-tuwi itu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Maka karena kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu awak jangan sampai menyia-nyiakan. Jangan sampai awak nak loton tu awak dah. Bos awak berada di bulan mulia. Benar. Makna hurum itu, haram itu oleh kata ulama ada 2. Yang pertama haram dari sisi fikih, bahwa haramnya tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua haram itu artinya mulia, bahwa di bulan ini Allah memberikan kemuliaan apabila kita melakukan kebaikan. Jadi ada 2. Pertama, memang bulan ini adalah bulan yang Allah larang kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang selalu kita dengar adalah di bulan ini kita dilarang untuk melakukan kezaliman baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Sebab apa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah makna dari kemuliaan bulan ini. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, tentu kita bersama harus menjaga diri kita supaya kita jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan mari kita bersama meningkatkan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di bulan-bulan mulia ini. Kemuliaan bulan Zulqaidah salah satu di antaranya kenapa dia masuk bulan mulia? Karena dia ini termasuk bulan pelaksanaan ibadah haji. Jadi bulan haji itu, pelaksanaan haji itu ada 3 bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah
ditentukan. Maka bulan haji itu ada 3. Pertama bulan Syawal yang disebut dengan persiapan. Yang kedua bulan Zulqa'dah. Yang ketiga bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulqa'dah apa termasuk salah satu yang menyebabkan dia itu dimuliakan oleh Allah, karena di bulan ini adalah termasuk bulan haji. InsyaAllah kalau tidak khilaf kita jamaah haji awak Indonesia lah ada potong sampai ke Madinah. Kalau berjamaah haji awak Kampar, InsyaAllah diberangkatkan dari Bangkinang. Pertama kloter 5 Batam atau Riau, itu besok pagi tanggal 15. Kemudian nanti kloter 10 tanggal 20. Kloter berikutnya tanggal 21. Jadi oleh karena itu tentu orang-orang yang mendapatkan panggilan Allah pada tahun ini, tentu dia sudah merasa bahwa dirinya sedang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah menunaikan haji, kalau lawak lakukan bangkit tu, sesama tentu lawaknya kan, sibuknya, silaturahminya banyak. Kenapa? Dan minta doa juga kita banyak. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan ibadah yang mulia, rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Jadi tentu kita jemaah juga mendoakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang mendapatkan panggilan Allah tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan perjalanan mereka pulang dan pergi. Kemudian juga kita doakan semoga mereka bisa menunaikan segala rukun dan wajib haji. Dan juga kita doakan semoga mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena itu maka bulan Zulqa'dah ini masuk kepada bulan haji. Jadi bagi kita tentu bulan ini, bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, kita punya kesempatan yang banyak pula untuk mendapatkan kemuliaan bulan ini. Walaupun awak tidak bangkit haji, tapi kemuliaan bulan ini kok pasti dan bisa kita dapatkan kalau kita mau. Kadang-kadang awak yang bulan mulia ini awak deknya di situ ada pelaksanaan ibadah haji, yang godang di awak adalah bulan Zulhijjah. Padahal bulan Zulhijjah kok tidak seluruh harinya pelaksanaan ibadah haji. Ya, nah. Kalau lah selesai tawaf, ya enggak, melontar sampai hari ke-13 Alabi. Ya enggak, sudah itu mereka bersiap-siap untuk balik ke tanah air. Ya enggak. Dan sampai separuh bulan Zulhijjah itu yang dijadikan pelaksanaan ibadah haji. Walaupun nanti pulangnya mereka bagi gelombang kedua tentu lebih lama lagi. Lebih bulan haji kadang lebih tiba di rumah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan mulia, tentu kita mesti bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bulan Zulqa'dah kok apa sebab termasuk bulan mulia? Salah satu di antaranya adalah karena bulan ini adalah salah satu bulan
pelaksanaan ibadah haji. Tadi sudah saya bacakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Yang kedua kaum muslimin, bulan Dzulqa'dah ini termasuk tadi salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi makanya awak kini kok berada di bulan yang dimuliakan Allah. Tadi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah ke depan 3 bulan kau hendaknya awak berhati-hati. Jangan sampai awak melakukan kezaliman, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi jemaah dimuliakan Allah, di bulan mulia ku tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh awak. Apa amal soleh yang harus kita kerjakan di bulan mulia ku? Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Jadi di bulan-bulan mulia itu, bulan yang ompek yang awak perbanyak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Sebab apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita menyebutkan bahwa berpuasa di bulan haram ini adalah lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Akhir siyam ba'da Ramadan, siyamu sahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sahrul Muharram, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi awak tingkatkan puasa awak di bulan-bulan mulia. Sebab apa? Sebab tadi nilainya lebih utama daripada bulan Ramadan. Jadi puasa sunnah kau awak buat. Apa saja puasa sunnah yang kita lakukan, yang harus kita tingkatkan? Tentu pertama puasa sunnah Senin Kamis. Yang kedua puasa sunnah ayyamul bid. Puasa sunnah di pertengahan bulan. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Kemudian juga tentu puasa sunnah Daud. Kalau bisa jawab kan. Saya puasa, saya buka. Kalau bisa. Tentu kita usahakan. Ya, nak. Buat puluh kan. Jadi tingkatkan puasa-puasa sunnah. Jadi bagi awak yang jarang-jarang puasa sunnah, maka kesempatan untuk awak di bulan mulia kau melakukan puasa sunnah. Sebab apa? Ibadah di bulan yang dimuliakan Allah itu tentu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu lebih besar. Maka disimpulkan siapa yang melakukan kebaikan di bulan-bulan haram, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, jadi awak mari kita pula berusaha wa isi bulan-bulan mulia, hari-hari yang ada di bulan mulia ini dengan banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Tentu bagi orang yang masih berhutang puasa, puasa 2 Juli kan, maka alangkah baiknya kita ganti puasa-puasa yang belum kita ganti itu di bulan yang dimuliakan Allah ini. Mungkin saja di bulan Ramadan kemarin ada awak yang sakit, yang puasa tidak bisa ada awak dah.
Atau mungkin saja di bulan Ramadan kemarin ada di antara kita yang melakukan perjalanan jauh yang dibolehkan untuk tidak puasa, ya enggak? Maka gantilah di bulan-bulan mulia ini. Jangan sampai awak lewatkan, karena mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin saja ada puasa kita bernazar, mungkin kalau ada kan, kalau sukses anak dan nikah dan puasa sekian hari, yang belum diganti, terutama di bulan yang dimuliakan Allah ini. Kesempatan di samping kita membayar kewajiban kita, gara-gara awak tadi meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sakit dan musafir, atau mungkin kita bernazar yang tadi, atau kita mungkin kena kafarat denda yang diwajibkan oleh agama, tentu kita tunaikan di bulan yang dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan tentu kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan mulia itu yang kena banyak, yaitu puasa sunnah. Jadi mari kita mencoba melakukan tentu sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan mulia yang kena banyak adalah salat sunnah. Jadi bagi kita yang belum terbiasa melakukan salat sunnah, mari kita biasakan pula. Kalaulah biasa, mari kita tingkatkan kuantitasnya, jumlahnya. Misalnya salat tahajud, salat malam. Bagi awak yang biasa malas, tentu tidak banyak rakaat itu. Maka di bulan-bulan mulia ini, karena pahala ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka awak tambah. Kalau tadi 2, hendaknya lebih pada 2 kan. Kenapa? Karena kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan bulan itu. Jadi oleh karena itu kita beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian mungkin salat duha. Kita tingkatkan pula salat duha kita. Jadi jangan sampai kita di bulan mulia malah ibadah kita menurun. Hendaknya meningkat. Tambah pula. Kalau biasanya duhanya masih 2, jadi lompek. Kalau lompek, pokoknya tingkatkan. Kenapa? Karena kita mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat tingkat pula. Kemudian bagi kita yang biasa meninggalkan salat rawatib, tidak sesempurna salat rawatib kan. Kadang rawatib tu yang kodok wabik sudah isya, sudah maghrib, sudah isya. Ini lain kadang apa tingginya. Maka mari kita di bulan mulia awak usahakan. Ya biasa dek tinggi rawatib itu biasanya kalau awak biasa salat seorang. Jadi kalau berjamaah, insya Allah, tidak usahakan. Kalau seorang awak, ada je yang menghalangi awak kan. Kadang, wuduk kita batal, tu malik mau wuduk leh. Atau kadang ada yang memanggil, tak bercerita, tak jadi. Akhirnya apa? Mari kita bersama-sama tingkatkan pula. Supaya kita usahakan sesuai dengan sunnah Rasulullah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan dari istrinya, maka awak bisa, mudah-mudahan bisa sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam 20 rakaat. Ya enggak? Kalau tidak bisa mungkin 10 rakaat. Ya enggak? Jangan sampai kurang dari yang ditentukan. Ini kita usahakan. Ya enggak? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Atau kita 4 sebelum zuhur jadi 12. Pokoknya kita usahakan. Nah, yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan yang dimuliakan Allah ini kita tingkatkan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nah. Tambah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa zikir mengucap kalimat thayyibah tu ya satwi sodoh. Ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 99 dilengkapkan dengan la ilaha illallah menjadi 1. Mari kita tingkatkan. Masih banyak zikir yang bisa kita, kalimatut thayyibah yang bisa kita ucapkan. Sehingga awak bertambah dekat dengan Allah dan kita menambah nilai-nilai ibadah kita, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah, ya enggak? Asal zikir kita di pagi ini, ya enggak? Kalau bisa kita rutinkan lebih banyak daripada biasa. Sambil duduk-duduk, ya enggak? Sambil bekerja, bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada aktivitas awak yang lepas dari zikir. Apa zikir awak tahu? Kenapa? Karena berzikir kepada Allah itu merasa kita bertambah dekat dengan Allah, merasa kita diawasi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, di bulan-bulan mulia ini hendaklah kita banyak melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia. Mari kita tingkatkan silaturahmi kita. Jangan sampai di bulan mulia malah silaturahmi putih. Jangan sampai buat tingkatkan silaturahmi awak sesama awak. Jadi kalau ada silaturahmi yang kurang baik, tentu kita perbaiki. Kenapa? Karena kita khawatir dengan balasan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau putihkan silaturahmi di bulan mulia tentu dosanya akan mendapatkan dosa yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berbuat baik kepada sesama manusia. Misalnya tolong menolong, memberikan bantuan, ya enggak? Menyantuni. Kemudian melindungi orang lain dari penganiayaan dari orang lain pula. Jadi kita di bulan mulia tingkatkan pula berbuat baik sesama kita manusia ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, paling tidak 4 hal itu kita lakukan di bulan yang dimuliakan Allah ini. Pertama tadi, tingkatkan puasa sunnah kita. Yang kedua, tingkatkan salat sunnah kita. Yang ketiga, tingkatkan zikir kita. Yang keempat, tingkatkan perbuatan baik kita kepada sesama manusia.
Ada satu hal yang penting yang kata ingat di bulan yang dimuliakan Allah ini. Allah ingatkan dalam ayat tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kata ulama, menzalimi diri kita sendiri itu yang pertama, kita selalu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya enggak? Yang harus kita jaga di bulan-bulan mulia ini, yang 3 bulan batuik-tuik nanti, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Mari kita jaga supaya kita tidak melakukan dosa atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan mulia ini kita hindarkan diri kita dari berbuat dosa. Ya, Bu. Jadi kita hindarkan diri kita dari berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau kita melakukan perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri, maka yang akan rugi adalah diri kita sendiri. Dosa awak bertambah banyak. Ya, nah. Jadi jangan kita berbuat dosa. Apa dosa itu banyak yang kita lakukan sehari-hari? Pertama, mungkin dosanya kita selalu menceritakan aib orang lain. Jadi di bulan mulia itu, Bu, Bapak sekalian, awak hindarkan diri awak untuk menceritakan aib saudara kita. Jago dia, Pak. Jangan sampai awak di bulan mulia itu nyelewo aja awak mencitong uang. Jadi kita hindari, Pak, menceritakan aib orang lain. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai awak nodai bulan mulia itu dengan gemar menceritakan aib orang lain. Yang kedua, jangan sampai kita di bulan mulia ini memutuskan hubungan kita sesama kita. Dijaga betul ini. Jangan sampai awak putus hubungan sesama awak di bulan mulia ini. Jago deh lo. Jangan sampai putus hubungan. Kalau ada orang yang mengajak kita sehingga membuat nanti putus silaturahim, maka kita hindari. Tentu lebih elok awak mengalah daripada awak melakukan perbuatan tersebut. Ladong aja awak sehingga putus silaturahim, awak menghindar. Kenapa? Karena ini kita khawatir kalau awak ikuti tentu putus silaturahim. Kalau putus silaturahim, maka awak mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di bulan mulia, di luar bulan mulia pun kalau putus silaturahim itu sama-sama tentu di awak dosanya. Ayana. Kata Rasulullah, ada 2 golongan nanti di akhirat yang Allah tidak mau melihat kepadanya. Pertama, jarusu, tetangga yang jahat. Yang kedua, qati'ur rahim, uang yang memutuskan tali silaturahim. Apatah lagi di bulan yang dimuliakan Allah ini. Jadi pertama tadi, wa hindari perbuatan dosa. Pertama itu adalah menceritakan aib orang lain. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Jadi hindari betul. Yang ketiga, melakukan kezaliman terhadap orang lain. Misalnya kezaliman yang biasa
awak anggap biasa tapi itu luar biasa di sisi Allah. Kita menahan hak orang lain. Oh. Ya nah. Pati inyo menemo haknya tapi awak tahan. Misalnya masalah memperkerjakan orang lain. Awak buang bekerja lalu awak tahan haknya tu. Nyo lah bekerja je awak tapi awak tahan haknya tu. Apa haknya? Mendapatkan upah dan gaji. Oh. Ya tak? Kadang-kadang awak kan ada je awak ajak orang bekerja je awak karena awak tak puas awak ekspektasi awak sekian selesai, rupanya tak sekian selesai, maka dikurangi gajinya. Jangan. Kenapa? Karena ini adalah kezaliman terhadap orang lain. Jangan sampai. Ya. Apatah lagi mengambil hak orang lain. Ya. Tadi menahan. Ya tak? Dia belum selesai kau jawab amal kerjaan kau belum selesai maka awak tahan gajinya. Ya tak? Dah awak bagi saudara. Harusnya nyolah mendapatkan hak itu tapi dia awak dah awak benda. Namanya menahan hak orang lain. Yang sampai kau mengambil hak orang lain. Di bulan mulia kau jangan cuba-cuba awak mengambil hak uang. Ya tak? Sebab apa? Jangankan di bulan mulia, di luar bulan mulia pun mengambil hak orang lain ini juga sesuatu yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Tak punya awak ada awak ambil juga. Ya tak? Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Yang penting awak dapat, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa ni awak kojong tu tentu di Allah saudara. Karena itu apa? Jangan kita mengambil hak orang lain. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, tentu di bulan mulia ini perbuatan yang harus kita jauhi juga mencurangi orang lain. Melakukan kecurangan. Ya nah. Kalau awak pedagang, jangan sampai di bulan mulia kok kebiasaan kita mencurangi timbangan, awak buat jo. Ya nah. Padahal kan kalaupun tak di bulan mulia juga berdosa. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang curang dalam menimbang. Jangan sampai di bulan mulia kau cuma tuju abu. Ya nah. Melakukan kecurangan dalam menimbang. Jangan sampai lewat buat. Kemudian perbuatan yang lain juga yang harus kita hindari, yaitu suka marah, memperturutkan amarah ataupun emosi kita terhadap orang lain. Ya nah. Jadi bulan mulia kau jangan suka marah. Ya nak, di bulan mulia kau hindari bongi-bongi banyak. Kadang-kadang bongi ke ndak lo bapu dah kan buat aturan. Nak bongi tawi aja. Kurangi. Kenapa? Karena ini juga sesuatu yang tidak baik dalam agama kita. Jadi harus kita hindari di bulan mulia ini. Jadi kita perbuatan yang mengandung dosa kita hindari di bulan mulia. Melakukan perbuatan maksiat. Ini juga harus kita hindari ini. Jangan sampai kita melakukan maksiat di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kemaksiatan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, namanya bulan mulia, awak lakukan kebaikan, awak tinggalkan kemaksiatan. Tentu kita sama-sama sudah memahami bahwa ikon nelo, ikon embu. Jadi di bulan-bulan mulia kok, per 3 bulan kan awak lali batu-tuik
Bulan kini lah hari yang kelima, kalau tidak salah hari ini tanggal 1-nya petang hari Jumat, ya nak. Jumat, Sabtu 2, Minggu 3, 4, Senin 5, Selasa. Kalau tidak salah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik, bimbingan oleh Allah, hidayah, petunjuk oleh Allah, maunah pertolongan dari Allah, agar kita mampu mengisi bulan-bulan mulia ini dengan perbuatan yang mulia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang merusak kemuliaan bulan yang mulia ini, yakni melakukan berbagai dosa dan maksiat. Sehingga kita seperti yang diharapkan, hendaklah kita memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, sehingga kita apabila memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, insya Allah kita semua menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang merusak kemuliaan bulan mulia ini, sehingga kita jauh dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada subuh kali ini, berkenaan dengan kita bersama dengan yang bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang insya Allah nanti kalau Allah beri kita umur panjang, kita akan melewati bulan mulia ini 3 bulan berturut-turut. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kalau bulan Rajab nanti banyak lagi bulan yang mengantarainya, tapi 3 bulan ini tentu insya Allah kalau Allah beri kita umur panjang akan awak lewati go. Jago diawak dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mari kita banyakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.